Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel GTK Update. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kriteria kelulusan dan pemeringkatan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2024. Langsung saja kita bahas mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Hal ini berdasarkan Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024. Kriteria kelulusan. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Namun, penentuan kelulusan diberlakukan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah pelamar prioritas, yang kedua adalah guru XTHK 2, yang ketiga adalah guru non-ASN yang terdata di database BKN. Yang keempat adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik. Dan yang kelima adalah lulusan PPG. Sekarang kita bahas siapa yang dimaksud dengan pelamar-pelamar dari nomor 1 sampai 5 ini. Yang pertama adalah pelamar prioritas. Siapakah pelamar prioritas itu? Pelamar prioritas adalah pelamar yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K periode sebelumnya. Jadi pelamar ini nilainya sudah memenuhi ambang batas namun belum mendapatkan formasi. Kemudian urutan kelulusan pelamar prioritas. Pelamar prioritas di sini memiliki urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah guru XTHK 2. Kemudian yang kedua guru non-ASN. Yang ketiga adalah lulusan PPG dan yang keempat adalah guru swasta. Kemudian yang kedua adalah ex tenaga honorer kategori 2. Siapakah XTHK 2 itu? XTHK 2 merupakan tenaga honorer yang terdaftar dalam pangkalan data XTHK 2 BKN dengan kriteria: pertama, diangkat oleh pejabat yang berwenang; kedua, bekerja di instansi pemerintah; ketiga, masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja terus-menerus; keempat, bekerja sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. Kemudian yang ketiga adalah guru non-ASN yang terdata di database BKN. Guru non-ASN di sini adalah guru yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN pada BKN yang sampai saat ini masih aktif mengajar di instansi pemerintah. Untuk mengecek apakah kita termasuk guru non-ASN yang terdata di database atau tidak, kita bisa mengecek melalui link ini. Link ini nanti juga akan saya cantumkan pada deskripsi video. Kemudian yang keempat adalah guru non-ASN di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik. Guru non-ASN di sini adalah guru yang mengajar di sekolah negeri, sudah terdata di Dapodik, dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Yang kelima adalah lulusan PPG. Lulusan PPG adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi di sini urutan pemeringkatan ada 5 jenis. Kemudian misalkan di sini saya memiliki hasil SKD P3K seperti pada tabel di bawah ini. Di sini ada 7 peserta. Peserta pertama itu adalah pelamar prioritas dengan kategori guru non-ASN. Nilai sebelumnya yang didapat adalah 475.
Kemudian peserta kedua ini adalah pelamar prioritas dengan kategori XTHK2, nilai sebelumnya juga sama yaitu 475. Kemudian peserta 3 itu termasuk XTHK2 dengan nilai 490. Peserta keempat ini termasuk database BKN dengan nilai 538. Kemudian peserta kelima ini termasuk database BKN dengan nilai 512. Dan peserta keenam termasuk guru honorer aktif dengan nilai 530. Dan peserta ketujuh ini adalah lulusan PPG dengan 516. Bagaimana jika nilai ini dijadikan sebuah peringkat? Hasilnya adalah seperti ini. Pemeringkatan SKD P3K. Kita perlu memperhatikan yaitu urutan penentuan kelulusan. Mulai dari pelamar prioritas, XTHK2, database BKN, guru honorer aktif, dan yang terakhir adalah lulusan PPG. Kita cek mulai dari peserta pertama sampai ke-7. Kita cek yang termasuk kategori pelamar prioritas. Di sini ada 2. Pelamar prioritas ada yang masuk XTHK2 dan guru non-ASN. Kalau seperti ini, maka yang diutamakan adalah pelamar prioritas dengan kategori XTHK2, baru selanjutnya adalah pelamar prioritas dengan kategori guru non-ASN. Jadi di sini pelamar prioritas XTHK2 itu adalah peringkat pertama dan pelamar prioritas dengan kategori guru non-ASN ini adalah peringkat kedua. Di bawah pelamar prioritas ini ada XTHK2. XTHK2 ini termasuk urutan kelulusan yang kedua. Jadi di sini menjadi peringkat yang ketiga. Setelah XTHK2 ini ada database BKN. Di sini untuk database BKN itu ada 2. Nilainya 538 dan 512. Maka kalau dibuat peringkat, nilai yang lebih tinggi akan berada di atasnya. Berarti otomatis peserta keempat ini adalah peringkat keempat dan peserta kelima adalah peringkat kelima. Kemudian untuk guru honorer aktif, di sini urutannya adalah urutan keempat. Jadi di sini dia masuk peringkat ke-6. Kemudian untuk lulusan PPG ini adalah penentuan kelulusan yang terakhir, maka dia masuk peringkat ke-7. Lalu bagaimana atau siapa saja yang akan masuk atau lolos menjadi P3K? Berdasarkan kriteria kelulusan, maka siapa yang lolos itu diambil berdasarkan formasi yang dibutuhkan. Jadi kalau seandainya di sini yang dibutuhkan 3, maka yang lolos untuk P3K adalah peringkat 1, 2, dan 3. Kemudian kalau dibutuhkan 5, maka yang masuk dalam P3K atau lolos P3K ini adalah peringkat 1 sampai 5. Kemudian ada tambahan informasi yaitu pada Kemenpan RB nomor 348 diktum ke-27 itu adalah pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbud, maka akan mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi bagi yang memiliki serdik, itu akan mendapat nilai tambahan 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Kemudian ada tambahan lagi pada diktum ke-31. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga sukses untuk P3K tahun 2024-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.